Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energy untuk Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy untuk 15-30 November 2024 ya. Apa kabar Aquarius? Semoga semua Aquarius dimudahkan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan, mengalir sukacita di hatimu. Dan apapun yang kamu doakan dalam setiap perjuangan imanmu, dalam setiap sujudmu, dalam setiap waktu bertelutmu, semoga dihadirkan di perjalananmu. Biarlah ada kelahiran golden light, energi the universe, glowing dalam diri kamu, like a gold, shining like a sunshine, terpancar, terpampang nyata dan indah untuk orang-orang yang mencintaimu dan menyilaukan untuk orang-orang yang membencimu. Oke. Ya, harus ada haters supaya ada pengakuan tentang betapa berkilaunya kamu ya, Aquarius. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Bentar ya. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Aquarius, clarify my sweet darling angels. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15-30 November 2024. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Aquarius, ada fase di mana kamu merasa ragu di sini akan keputusan kamu, dan ini keputusan yang cukup mempengaruhi kehidupan kamu. Banyak hal yang sudah terjadi, fase di mana mengalami spiritual awaken, begitu banyak masalah dalam hidup kamu silih berganti, banyak pelajaran di sini. The wheel energy. Ada rasa nggak nyaman, rasa bingung, rasa ragu. Kalau kayak gitu gimana ya? Kalau kayak gitu berarti jangan ambil keputusan apapun. Oke? Kalau ingin pergi, ada keraguan, nggak usah pergi berarti. Biasanya signal intuisi itu ngasih, biasanya ngasih signal ya. Di sini kayak ngerasa kayak roller coaster, ngerasa apa ya, kayak ragu gitu, harus gimana gitu. Tapi kalau terdesak untuk ambil keputusan, memang sebaiknya tidak mengambil keputusan. Oke. Ada sesuatu yang bertentangan dengan diri kamu, pokoknya bertentangan. Hati nurani, inner voice, ini sangat bertentangan dengan hati kamu, hati nuranimu. Ya, kamu tidak ingin bertahan, kamu ingin melepaskan. Hati kamu sudah menjerit, sudah berteriak itu, sama kayak dia pakai mic ya, dia bilang, Aquarius, merdekakan saya, gitu kayak gitu.
Aquarius, saya nggak mau di posisi ini, coba tolong keluar sekarang gitu. Jangan di sini di posisi ini, rasanya nggak enak. Oke? Ada rasa emosi yang meledak dalam diri kamu ketika orang yang ada rasa meledak emosi ya. Jadi ini menurut saya kamu belum selesai, kamu masih marah, kamu masih terpacu tuh jantung kamu. Ya, karena apa? Orang yang dulu menyakiti kamu berusaha untuk reconnecting lagi dengan kamu. Ace of Cups di sini. Ada seseorang yang dulu pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, tiba-tiba dia, hello Aquarius, berusaha reconnecting dengan kamu, membangun komunikasi dengan kamu. Kenapa bisa begini Nona? This is about the destiny. Masih ada takdir untuk pertemuan kamu sama dia lagi. Dari dia banyak sekali kamu belajar tentang bagaimana harus punya integritas, bagaimana harus punya prinsip, bagaimana untuk tetap baik di tengah badai, di mana semua orang menghakimi kamu, berusaha bangkit dari pengkhianatan rasa sakit. Dia bawa badai berkali-kali bertubi-tubi dalam hidup kamu, tapi kamu harus jaga kewarasan kamu untuk tetap jadi orang baik dan keputusanmu tetap jadi orang baik. The Chariot energy, and then, okay, and then dia tiba-tiba datang like innocent child, innocent soul, say, apa kabar Aquarius? Oke. Ini seperti luka kamu yang belum sembuh, masih basah. Kamu lagi berusaha untuk tetap waras dan berdamai dengan semua keadaan porak-poranda yang terjadi karena dia. Kamu lagi membangun serpihan puing-puing yang tersisa dari kerusakan yang dia timbulkan. Kemudian dia datang dengan wajah polosnya tanpa rasa bersalah. Hello Aquarius. And smile. Okay. See, it makes you confused at the time. Kamu bingung, ngapain lagi ini orang datang? Sumber malapetaka, sumber penderitaan kamu. Makanya hati kamu itu kayak defensif ya, protection yourself, berteriak seperti pakai mikrofon, say, please let me go, don't stay here, please stay away, like this. Oke, rasa nggak nyaman, rasa ragu, bimbang, sih, kecemasan masuk dalam diri kamu. Eight of Cups. Oke, there you go. Ya sih, saya juga sama kalau disakitin orang kayak gitu. Terus dia datang dengan innocentnya dia, karena dia tahu saya nggak bisa marah, ya. Tapi menyimpan itu kan, saya nih jantungnya nggak kuat ya, jadi kalau marah tuh, itu nggak bisa tidur malam, itu pasti saya seperti terbang gitu, kayak saya keluar dari badan saya nggak bisa marah, ya. Kalau saya marah hari itu, besoknya lagi sampai sebulan kemudian saya harus memastikan bahwa saya nggak boleh marah, meledak dengan kemarahan. Yang saya bisa lakukan adalah menyingkirkan atau menjauhkan diri saya dari sumber yang membuat saya merasa marah. Itu yang selalu saya lakukan. Karena saya tahu, saya pelajari diri saya kalau habis marah-marah itu saya tidak nafsu makan, jantung saya kayak terbang gitu, kayak lepas gitu dari badan saya.
itu saya pasti nggak bisa tidur tuh. Itu pasti saya nggak bisa tidur, besoknya saya nggak bisa tidur, lusa saya nggak bisa tidur. Itu ledakan kemarahan. Sebenarnya sih normal ya, marah itu normal sekali. Tapi uh, kadang kita kan, apalagi kayak orang saya ya, ini demun ini kayak kamu pendem ya. Saya juga tahu gitu rasanya dipendem itu, terus langsung meledak itu, jantung lepas. Saya nggak sanggup kalau kayak gitu, saya nggak kuat. Memang saya orangnya to the point, langsung ke orangnya. Tapi kalau orang itu masih ngeyel ya, ya mending saya mundur aja gitu, nggak usah deket-deket gitu. Kayaknya saya harus jaga kesehatan saya gitu. Nah ini hati-hati juga ya, kadang kita harus kenal juga tubuh kita gitu. Kalau saya emang nggak sanggup, saya nggak sanggup ya. Kalau ada klien yang personal reading terus dia masih sureke dengan apapun yang dia putuskan, walaupun hasil readingnya bilang nggak boleh, harus lebih pikir-pikir lagi, itu saya bilang sama dia, sorry ya, saya nggak bisa marah, saya nggak bisa marah sama kamu, padahal seharusnya saya marah karena kamu lagi menghancurkan diri kamu. Saya bilang langsung ke orangnya, ke klien saya, sorry saya nggak bisa intonasi terlalu tinggi, marah, meledak gitu. Itu saya mah kayak saya lagi bunuh diri gitu, saya nggak sanggup, jantung saya nggak kuat. Oke? So, kalau kamu ngerasa confused ya, bingung gitu dengan kehadiran dia, dan kehadiran dia menimbulkan rasa gelisah dalam diri kamu, sementara kamu sedang berjuang untuk merdeka di sini, merdeka dari apa yang kamu rasakan tentang situasi yang dia ciptakan ya, dan pikirkan apa yang dia lakukan selama ini, itu tuh kamu seharusnya memang menjauhi ya, berusaha mengabaikan, belajar mengabaikan di pikiran, mengabaikan di perasaan, itu butuh latihan. Gak bisa yang orang ngomong gampang, ya udah abaikan aja tuh orang gitu. Gak semudah itu. Memang secara perilaku atau sikap tubuh kita bisa abaikan, tapi kita kan gak bisa abaikan di pikiran dan perasaan, itu butuh latihan gitu. Nah ini Queen of Wands butuh sikap yang independen untuk mengabaikan semua yang tidak serve untuk kamu di pikiran dan perasaan kamu. Energinya berarti nggak boleh melekat. Masalahnya kita kalau koneksi dengan orang ini energinya kan melekat. Apalagi kalau ada rasa sakit, biasanya lebih melekat, lebih berkesan jadi melekat begitu. Oke? So energi dari Two of Wands, wait and see, wait and see. Kamu benar-benar merasa perlu menjauh dari dia. Tapi sikap kamu ya, Queen of Wands ini kan action, reaction dari apa yang terjadi. Sikap kamu terkesan kamu menjauh dari dia. Terkesan kamu menjauh dari dia. Tapi kamu mikir gitu, perasaan kamu tuh kayak gini, tunggu apa nih, dia mau ngapain lagi nih, dia mau ngelakuin apa lagi nih, kayak gitu. Kenapa? Karena di sini dia love bombing. Oke, love bombing. Dia terus menghujam kamu dengan love bombing, showering you with love bombing begitu. Jadi kayak mandiin kamu dengan kata-kata cinta, sikap romantis. Oke. Manipulatif ya. So di sini beberapa tentang kamu ngerasa kamu perlu melibatkan penciptamu untuk terkoneksi dengan dia. Mungkin kamu berdoa, mungkin kamu ngelihat lagi moralitas, penilaian tentang sisi-sisi kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan, spiritualitas ya. Kamu nggak mau nanti dibilang orang nggak baik karena mengabaikan orang lain gitu. Tapi di satu sisi dia sumber penderitaan dan sumber malapetaka, membuat kehancuran di kehidupanmu. So I don't know, you takes time to pray. Mungkin kamu doa dulu ya, minta sama penciptamu supaya kamu nggak salah ngambil keputusan gitu. Kamu sampai ada di titik itu saking kamu ketakutan atas kehadiran dia. Bukan takut tapi cemas ya, karena ada trauma bonding di sini.
Oke. So Seven of Wands, dia batasi akhirnya ketika melihat reaksi kamu di sini yang mungkin nilai-nilai kebaikan ya. Ya kamu balas WhatsApp-nya dia atau komunikasi yang dia berikan ke kamu. Kamu respon tapi dingin gitu, datar gitu. Si dia minta untuk bertemu. Bagaimana kalau kita bertemu? Oke. Mungkin nggak sendiri ya. Bagaimana kalau saya kunjungi kamu ke rumah kamu, gitu-gitu deh. Dan di sini ada sesal kamu. Kamu ngerasa nyesel gitu, terhubung kembali dengan dia di sini. Bisa tentang masalah hutang piutang di sini. Bisa tentang kamu merasa mungkin dia ingin membayar hutang atau membayar apapun yang atau membenahi apapun yang sudah dia lakukan di sini. Dia ingin memulihkan hubungan dengan kamu, dia mulai ingin memulihkan komunikasi dengan kamu. Tapi kamu masih ngelihat masa lalu yang begitu pahit, malapetaka dan penderitaan yang dia ciptakan di sini. So, terasa begitu sulit untuk menjadi biasa-biasa aja karena ada trauma tersendiri di sini. Ini kalau kita koneksi dengan orang-orang kayak gini, ini biasanya itu ya harus kuat mental gitu. Ya tipe-tipe saya yang jantungnya nggak kuat, mending gue mundur aja gitu ya. Mending gue ngomong sama debu ya, ngomong sama debu, bersihin debu ya, pakein antiseptik udah bersih tuh. Daripada harus terhubung dengan orang-orang ini, itu kayak mati perlahan-lahan. Itu saya pernah ngalamin sih. Makanya kita juga harus kenal kesehatan kita ya. Kalau tipe-tipe saya yang jantung gak kuat, ya udah kelar nih. Udah innalillahi, udah metong. Ya. So, kamu juga harus memahami bahwa kamu harus memaafkan dia. Kenapa? Untuk merawat diri kamu. Kita memaafkan orang bukan untuk orang lain, tapi untuk merawat diri kita. Tapi untuk reconnecting lagi itu yang harus kamu pikirin ya, Aquarius. Jangan terlalu kalau kamu ngerasa kamu nggak kuat, mending nggak usah gitu, nggak usah lagi reconnecting sama dia. Oke, Clarify Aquarius Cross Watchers 15:30 November 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Terasa begitu berbeda, terasa begitu tidak terkoneksi di sini. Dia ngerasa kayak kamu dingin, kamu datar. Ya, ini orang masa lalu. Bisa mantan pasangan, bisa mantan. Ini mantan. Dia ngerasa kayak kamu berubah, kamu jadi dingin, kamu jadi datar. Itu adalah normal ya, orang normal gitu. Respon yang sangat natural karena kita kalau udah diperlakukan begitu mengerikan, kita nggak bisa lagi basa-basi kan, udah nggak bisa. Ini syukur-syukur si Aquarius masih mau gitu bales atau merespon, bereaksi atas hubungan yang dia bangun, koneksi yang dia bangun. Kena saya udah nggak mau lagi, udah tamat bener-bener gitu ya. Daripada malam-malam nanti saya nggak bisa tidur gara-gara jantung saya kayak terbang gitu, lebih baik nggak usah ya. Nggak tahu, saya kalau marah itu langsung hari itu langsung ke orangnya, udah gitu, udah saya nggak mau lagi besok harus marah gitu, nggak. Tapi kalau orangnya masih ngengkel, itu yang kadang-kadang kan kita harus menjauh gitu kan, untuk merawat diri kita gitu. Nah, di sini kamu bingung, konsisten sekali dengan rasa confused kamu. Oke?
Kamu bingung, kenapa tiba-tiba dia nongol nih? Ada apa tiba-tiba dia keluar dari kubangan dia? Ada apa kok dia tiba-tiba keluar dari guanya dia gitu kan? King of Pentacles. Kamu ngerasa kayak, mungkin dia ngerasa bahwa dia sekarang sudah lebih mampu, lebih mapan secara finansial. Dia sudah lebih bisa tenang, sudah tidak lagi berambisi untuk memenangkan egonya. Dia sudah jadi orang yang sangat tenang sekarang ini. Tapi kamu masih nanya, apakah ini love bombing hanya trik manipulatif dia? Dia tulus nggak balik ke kamu? Apa maunya dia? Apa motif dia? Hidden agendanya dia? Pertanyaanmu, kamu bertanya-tanya di dalam pikiranmu. Dia ngerasa kayak kamu sangat berubah, kamu sangat berbeda. Sulit sekali untuk menemukan atmosfer atau energi yang sama ketika dulu terkoneksi. Dulu mungkin sangat hangat hubungan ini, sangat indah, sangat dirindukan, tapi sekarang kalian bertemu seperti pertemuan dua orang asing yang tidak pernah saling mengenal di sini. Ada rasa kebingungan, kamu confused di sini. Kamu buru-buru ingin segera pergi dari pertemuan ini. Seperti tubuh kamu bereaksi, pikiran kamu bereaksi, hati kamu bereaksi karena kamu nggak mau, seperti tubuh kamu udah menolak untuk bertemu. Jadi ingat ya, tubuh kita ini, indrawi kita, tangan, kaki, tubuh kita, itu tuh terkoneksi dengan hati kita dan pikiran kita. Dan mereka bisa ngasih signal, oke? Kalau kita nggak suka sama seseorang ya, tuh kita, tubuh kita udah nerima energinya duluan kan. Baru nanti diproses dari mata batin ketika ada kontak ya, pertemuan, lihat. Jadi ketika kita dari jauh tuh tubuh kita udah terkoneksi karena energi ya. Kemudian mata batin kita terkoneksi. Kemudian apa? Hati kita terkoneksi, pikiran terkoneksi. Jadi energi. Ya. Makanya kamu pengen cepet-cepet pergi gitu, nggak mau lagi deket-deket sama dia gitu. Ini orang masa lalu yang berusaha reconnecting sama kamu. Sementara dia berusaha untuk bicara sama kamu di sini, ngeyakinin kamu ya bahwa kalian itu sebenarnya bisa untuk bersama, ya layak untuk bersama di sini. Bahwa dia masih punya chemistry yang cukup besar bersama dengan kamu. Beberapa dealing dengan Gemini di sini. Komunikasinya ya orang masa lalu ini. Kamu nggak mau, pokoknya kamu nggak mau, apapun yang terjadi nggak mau lagi, ya. Dia berharap di sini kalian masih keep contact, kalaupun kamu nggak mau lagi barengan sama dia gitu, harus keep contact. Sementara kamu ngerasa kayak, oh, kayak nggak ada sesuatu yang salah, kayak nggak ada masalah. Dia kayak orang polos yang kayak nggak ada rasa bersalah di sana gitu. Kamu ngerasa kayak, aduh, lu tuh udah nyakitin gua, lu mengkhianati gua, lu udah ngecewain gua, kok kayak nggak ada apa-apa gitu. Ini dia. Ini berarti tipe narsisistik ya. Gak ada kata maaf gitu. Kok nggak ada rasa bersalah gitu. Kok gimana gitu kan. Kamu ngerasanya gitu. So ini Page of Pentacles. Dia pelan-pelan sekali berusaha untuk ngontrol kamu lagi. Beberapa dealing dengan Aries, Gemini, ya Capricorn, Sagittarius, Taurus di sini, Pisces, Cancer. Dia pelan-pelan untuk ngontrol kamu, pelan-pelan mulai kayak dia perlahan, dia pelan gitu, karena dia tahu mungkin dia punya salah, tapi dia nggak mau ngakui salah, dia nggak minta maaf. Ego di sini berusaha untuk pelan kendaliin kamu, kontrol kamu lagi. So beberapa mungkin dealing dengan narsisistik ya. So, di sini
akhirnya dia merasa kamu begitu berubah gitu, kamu bukan Aquarius versi kamu yang dulu gitu kan. So, ini kamu yang diam 1000 bahasa, and kamu fokus dengan diri kamu, kenyamanan kamu yang sudah kamu bangun di sini. Dan ada energi dari Seven of Swords di sini. Ya, dia manipulatif. Dia datang tidak dengan tulus di sini. Oke. Jadi kita nggak boleh reconnecting lagi dengan seseorang yang pernah melukai kita dengan sampai mental kita rusak gitu. Itu tidak ada kewajiban. Tapi kalau nilai moralitas, nilai tentang merawat diri adalah kita harus memaafkan mereka. Tapi untuk mengizinkan masuk lagi dalam hidup kamu itu harus dipikir ulang jutaan kali di sini. Clarify ya, kita clarify. Si kamu ngerasa kayak akhirnya dia datang gitu kan, seseorang dari masa lalu di sini. Ya, terlintas langsung ya rasa kecewamu di sini. Apa yang berusaha dia kendalikan di sini? Karena dia datang dengan motif ya, dia tidak tulus, ada hidden agenda di sini. So be careful. Kita lihat energi dari Six of Pentacles, Ace of Wands, Aquarius. Oke, jumping terlalu banyak. Clarify. Six of Pentacles, Page of Wands, Aquarius, clarify. Oke, jumping. Hangman di sini. Ini kayak kamu korban. Kamu melihat di masa lalu dia mengorbankan kamu. Dia mengorbankan hubungan kalian sebagai alat untuk memenangkan egonya, memenangkan ambisinya di sini. Itu yang kamu terekam jelas di pikiran kamu. Oke. Page of Six of Pentacles, Page of Wands, clarify. Thank you. Justice energy, beberapa dealing dengan Librans, Gemini di sini. Situasi karma, Page of Pentacles. Kamu sekarang sudah menjadi lebih tenang, sudah lebih kuat, sudah bisa bangkit dari keterpurukanmu, dari luka-luka mentalmu dalam proses tahap penyembuhan di sini. Dari rasa dihianati, dikecewakan di sini. Oke, dia seperti menumbalkan kamu untuk obsesi dia di sini. Mengkhianati kamu, memperalat kamu di sini. Sekarang kamu sudah lebih seimbang, sudah kembali dengan kewarasan kamu. Sih, terutama dengan Gemini. Emang gak mudah ya kalau dealing dengan Gemini ini ya. Kalau nggak kuat mental, mending nggak usah ada koneksi dengan Gemini. Oke? So di sini ada Five of Swords, keributan. Itu seperti memacu kamu untuk bangkit menjadi memulihkan diri kamu. Tapi dia terus menerus terhubung dengan kamu. Ini yang seperti apa yang nggak kuat di sini kamunya. Udah, jangan terkoneksi lagi berarti. Nggak usah merespon, ya kan? Anggap aja udah mati. Jadi kita nggak bisa ngomong sama orang mati kan, gitu aja. Daripada kamunya nanti malah terkubur dengan penderitaan lagi dan malapetaka yang dia ciptakan gitu kan. Energi dari The Emperor energy, clarify The Emperor energy. Cross Watchers, Aquarius, clarify please. Thank you. Di sini The Witch, dia ngelakuin segala cara di sini untuk kendalikan kamu. The Fool's energy, menurut dia kamu itu bodoh, bisa dikendalikan dengan mudah asal di love bombing, ya, dengan kata-kata, dengan tindakan, diguyur dengan hadiah. Mungkin dia tahu love language kamu adalah tentang memberi hadiah begitu. Oke, dan afirmasi, dia love bombing dengan kamu dengan ucapan dia yang cukup memabukkan kamu. The Hermit energy, dia mempelajari kamu, beberapa dealing dengan Virgos. So
dia melihat dengan detail di sini apa yang harus dia lakukan untuk terhubung kembali dengan kamu agar bisa mengontrol kamu di sini. Terutama dia berusaha untuk bicara meyakinkan kamu. Seven of Cups di sini, agar kamu tidak punya pilihan lain, agar kamu tidak punya kesempatan lain, dan pilihan kamu hanya dia. Masa depan kamu hanya dia. Dia berusaha memanipulasi pikiran kamu, berusaha untuk memanipulasi perasaan kamu, agar kamu melihat dia satu-satunya orang yang benar-benar ingin bersama dengan kamu. Page of Wands di sini. Dia hanya menggunakan trik-trik di sini, tapi belum ada niat yang lahir dari dalam dirinya, yang sungguh-sungguh untuk kembali ke kamu. So, dia sudah menabur, so dia melihat apa yang akan terjadi. Oke? Jadi kamu jangan hanyut, kamu nggak boleh baper. Nanti kamu masuk lagi di siklus penderitaan yang sama. Capek kali. Jantung gak kuat, bos. Kalau kuat jantung sih silakan Kalau saya nggak kuat jantung saya, asli. Clarify Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus 15-30 November. Clarify. Thank you, thank you, thank you, thank you. Deep dark sea mermaid, find solution in the dark, in unknown place, in the darkness. Saat dalam kegelapan, akhirnya kamu menemukan cara untuk jalan keluar. Yaitu tidak terhubung lagi dengan sumber masalah, problematic people. See? Bottom of the deck, dragonfly, mermaid, you are attract wonderful news. Kamu sangat menunggu kabar berita gembira gitu. Oke, kamu nunggu agar dia kena karma. Oh, dia datang lagi, Nona. Ini karmanya dia. Ya udah, dia punya karma. Ya silahkan dia benahi ya. Tapi kamu juga perlu untuk menciptakan karma-karma baik, begitu ya. Kamu punya kebebasan untuk tidak terhubung lagi, gitu kan? Clarify Aquarius single 15-30 November. Clarify 15-30 November Aquarius single. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Groove di sini. Sekarang ini kamu udah ada di zona nyaman kamu, kebangkitan kamu untuk pemulihan dari rasa kecewa kamu juga sudah mulai berproses di sini. Jadi jangan merusak perjuangan kamu dengan mengizinkan dia masuk kembali dalam hidup kamu. Denial di sini. Ya, kamu tahu kebenaran bahwa hatimu menolak. Hanya karena kamu orang baik, kamu gak berani untuk tolak dia. Gak enakan. Aduh, people pleasure. Jadi supplier ego orang lain. Itu capek banget sayang, asli. Tegas untuk melindungi diri kamu. Jauh lebih kesatria daripada menyenangkan hati semua orang yang belum tentu mereka tahu juga gitu untuk membalas kembali apa yang entertain yang kamu berikan. Belum tentu sayang. Oke, the fools, the emperor ini orang egois, orang yang egonya setinggi-tinggi gunung salak, say. Clarify. Aquarius single 15-30 November. Thank you, thank you, thank you, thank you. Take a chance on love. When we love, our lives change forever. Okay? Sorry, berisik ya. Berisik, ada motor yang lewat. So, di sini kayak gini. Kalau kamu cinta, ambillah keputusan untuk memilih jalanmu. Cinta itu kan bisa kita cinta sama diri kita, merawat diri kita. Ya enggak? Enggak selalu kita cinta itu keluar ke orang lain.
Ketika kita mencintai diri kita, kehidupan kita akan berbeda, akan terasa begitu gembira. Ketika kita mencintai orang lain, juga hidup kita akan berubah, ya kan? Tapi tergantung dengan siapa kita terhubung, ya enggak? Kalau saya sih udah, mendingan gue berdoa minta pencipta untuk ketemu sama orang baru aja. Udah gak mau lagi. Kalau saya ya, saya nggak punya 2 jantung, cuma 1. Kadang suara saya juga sering hilang gitu kan, jadi ya jantung nggak kuat, suara juga nggak bisa kencang-kencang banget, sering hilang lagi suaranya. Udah sih yang mau bikin hidup gue lebih tenang, ya nggak dramatik, nggak problematik gitu. Udahlah gitu, kayak gitu kalau saya ya. Bottom of the deck, appreciation this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Semua situasi adalah satu kemungkinan, kesempatan, kemungkinan untuk menemukan cinta. Ya, jadi ini kesempatan untuk membuat cinta bertumbuh. Okay, but keputusan untuk reconnecting dengan orang yang pernah membawa penderitaan dan malapetaka dalam hidup kita adalah keputusan yang sangat-sangat berat. Harus hati-hati. Kalau saya sebagai pribadi ya, atas dasar saya nggak mau lagi. Oke? Terkoneksi dengan kayak gitu. Nggak mau. Oke? Karena mental saya nggak bisa. Frekuensi berantakan, frekuensi rusak hanya gara-gara suara dari mesin pemotong besi itu suaranya merusak frekuensi saya, ya. Itu bikin apa nih, mata batin saya tuh kayak dia berkedut ya, sakit kepala saya. Itu suara mesin pemotong besi, ya. Apalagi benar-benar orang yang terkoneksi, terhubung dengan energi dan frekuensi. Itu seperti roller coaster lagi, ya kan? Hidup ini. Itu kayak sayang waktu gitu, sayang waktu saya gitu kan. Hidup ini kan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sayang kalau saya harus terhubung, sayang waktu saya kalau harus terhubung dengan seseorang yang bikin saya mental breakdance. Itu enggak deh, udah cukup, enggak dulu gitu. Oke, tapi keputusan ada di tangan kamu. Vice versa, terima kasih, terima kasih, terima kasih.